Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bertemu, walaupun Bapak Ibu Saudara melalui media sosial seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berdoa dari lubuk hati yang paling dalam, agar Bapak Ibu Saudara diberi karunia kesehatan. Tuhan menjaga hidup Bapak Ibu Saudara sekeluarga, Tuhan menjaga pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Allah. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat kasih setia dan limpah rahmat-Mu. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Allah, mendengarkan suara Allah, mengerti apa yang Allah kehendaki dalam hidup kami. Kami rindu Roh Kudus berbicara pada kami, menolong kami untuk kemudian menjadi pelaku-pelaku firman yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus, mari beracara dengan bebas pada momen ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara lihat satu bagian firman Allah, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita jelas menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Sebab COVID-19 kembali menggila. Bapak Ibu, setelah usaha keras pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 seolah-olah kembali dengan pukulan yang jauh lebih keras. Bapak Ibu Saudara, jelas ini mematahkan semangat sebagian besar dari kita. Kita jelas punya harapan yang besar ketika kita melihat bahwa angka pertumbuhan COVID-19 berhasil ditekan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seolah-olah harapan itu pudar karena COVID-19 kembali dengan sangat keras. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bisnis kembali terpengaruh, pekerjaan kembali terpengaruh, situasi sosial kembali terpengaruh. Bapak Ibu Saudara, jelas kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bapak Ibu, pertanyaannya kemudian adalah, mampukah kita menghadapi ini semua? Bapak Ibu, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang yang lebih optimis. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk percaya bahwa kita mampu menghadapi semua masalah. Ada sedikitnya 3 alasan Bapak Ibu Saudara mengapa kita pasti mampu menghadapi semua masalah, menghadapi pergumulan ini dengan baik. Alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita pasti mampu menghadapi semua masalah sebab ada Allah bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, ini mungkin terdengar klasik, tetapi ini kebenarannya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ketika jemaat Filipi menghadapi masalah, Paulus menasihati jemaat supaya jangan khawatir, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, alih-alih khawatir, Paulus mendorong jemaat untuk berdoa. Bapak Ibu, kata doa di dalam ayat ini berasal dari kata proseuche. Nah Bapak Ibu Saudara, kata proseuche bisa diartikan dengan berdoa sungguh-sungguh atau menyembah. Bapak Ibu Saudara, jadi sebelum jemaat meminta sesuatu kepada Allah, Paulus mendorong jemaat untuk menyembah terlebih dahulu. Pertanyaannya, mengapa menyembah Bapak Ibu? Sebab di dalam menyembah, kita diingatkan akan siapa Allah dan siapa kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak khawatir karena sedikitnya 2 alasan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu khawatir sebab ada Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk tidak khawatir karena ada Allah. Kita diingatkan tentang siapa Allah. Siapa Allah? Allah adalah Allah yang tahu segala kebutuhan kita. Allah adalah Allah yang sanggup untuk menyediakan segala kebutuhan kita. Dia yang memelihara burung pipit di udara. Dia yang menghiasi bunga bakung di padang. Dia yang memelihara hidup kita. Ada Allah, Bapak Ibu Saudara, Allah yang sanggup. Dan Bapak Ibu Saudara, alasan kedua mengapa kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, sebab Tuhan Yesus berkata, kita jauh lebih berharga daripada burung pipit, kita jauh lebih berharga daripada bunga bakung. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, Tuhan Yesus mengingatkan siapa Allah dan siapa kita. Ada Allah yang memelihara, tapi di saat yang bersamaan kita jauh lebih berharga daripada burung pipit, daripada bunga bakung di hadapan mata Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika burung pipit dan bunga bakung saja tidak luput dari pengamatan Allah, apalagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lebih jauh di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 32, Paulus mengingatkan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
Jadi Bapak Ibu Saudara, jika di dalam kasih-Nya Allah mengaruniakan Yesus Kristus buat kita, apakah Allah akan menahan sesuatu yang baik dari kita Bapak Ibu Saudara? Jawabannya jelas tidak Bapak Ibu Saudara. Allah adalah Allah yang mengasihi, Allah adalah Allah yang mau bertindak buat kita. Bapak Ibu Saudara, satu kali Bapak Ibu, saya pergi melayani di Palu. Di Palu, Bapak Ibu, saya diajak snorkeling. Jujur Bapak Ibu Saudara, ajakan ini menggiurkan tetapi sekaligus menimbulkan rasa khawatir. Kenapa Bapak Ibu? Sebab saya itu tidak pandai berenang. Saya cuma menguasai 2 gaya Bapak Ibu Saudara. Gaya bebas dan gaya batu. Jadi kalau udah capek berenang dengan gaya bebas, saya pasti membatu dan tenggelam ke dalam Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya mengungkapkan kekhawatiran saya pada teman yang mengajak. Teman saya bilang, jangan khawatir, enjoy aja katanya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya dikasih modal Bapak Ibu ya, alat untuk snorkeling gitu ya, lalu kemudian dikasih modal goggles, dikasih modal sepatu karet, sepatu katak begitu Bapak Ibu, dan mulailah kami menyelam Bapak Ibu. Nah ketika kami menyelam Bapak Ibu, saya betul-betul, itu pengalaman pertama saya menyelam jauh lebih dalam dari 1 meter Bapak Ibu. Itu pengalaman pertama. Jadi saya menyelam, tapi saya terbawa keadaan Bapak Ibu. Saya begitu menikmati keindahan bawah laut di pantai Palu itu Bapak Ibu. Jadi saya berenang. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya menyadari bahwa air udah masuk dalam Google saya. Mata saya terasa perih Bapak Ibu. Saya gelagapan. Saya merasa seperti tercekik Bapak Ibu. Dan di dalam kondisi itu saya baru sadar bahwa saya terlalu jauh ke dalam. Bapak Ibu, di dalam kondisi panik itu saya menggapai dalam hati saya, mati gua. Air udah di mata, celaka gua udah tenggelam ini. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya merasakan ada satu tangan yang kuat memegang saya Bapak Ibu. Dan itu adalah tangan teman saya. Dia pegang tangan saya Bapak Ibu Saudara. Dia kasih kode, jangan khawatir ada saya. Dia pegang tangan saya, lalu kemudian dia tarik saya mendekati sebuah terumbu karang besar. Saya berenang mengikuti terumbu itu naik ke atas Bapak Ibu. Dan saya tarik nafas di luar setelah saya keluar dari air Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika saya tenggelam, yang saya lihat cuma air. Saya lupa bahwa ada seorang sahabat yang mendampingi saya. Problem yang sama kita hadapi ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi masalah, kita cenderung terfokus pada masalah. Kita melihat masalah begitu besar menguasai kita sehingga kita lupa bahwa ada Allah yang berjalan mendampingi kita. Bapak Ibu Saudara, sering kali Bapak Ibu Saudara ketika kita fokus menghadapi masalah, kita menjadi merasa begitu kecil dan begitu tidak berdaya Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran sering kali mengambil alih sistem operasional tubuh kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar, kita harus melatih diri untuk mengembalikan fokus kita kepada Allah. Semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin banyak seharusnya kita membaca Alkitab dan berdoa. Sebab dengan cara begini Bapak Ibu Saudara, kita terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, seberapapun besarnya masalah, ada Allah bersama dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita pasti mampu menghadapinya, sebab ada Allah yang berjalan bersama dengan kita. Itu alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Alasan yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kita pasti mampu menghadapi semua masalah? Sebab Allah yang kita sembah ini, yang berjalan bersama dengan kita ini, mau memegang segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, Paulus menekankan bahwa kita jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal. Sorry Bapak Ibu Saudara, sedikit hilang ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada 2 frase di sini Bapak Ibu. Ada 2 frase di sini yang sangat penting menurut saya. Yang pertama adalah segala hal, apapun juga dan segala hal. Di dalam kedua frase ini ada nuansa totalitas, keseluruhan Bapak Ibu Saudara. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang tidak dapat kita serahkan kepada Allah. Dan Paulus Bapak Ibu Saudara di dalam Filipi pasal 4 yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan Bapak Ibu Saudara. Kata permohonan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya petition. Artinya Bapak Ibu Saudara, nyatakanlah dengan sungguh, nyatakanlah mungkin dengan sedikit mendesak segala sesuatu. Mohon segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, mohon semua perkara. Bapak Ibu Saudara, kita didorong untuk melakukan ini Bapak Ibu Saudara, sebab tidak ada hal yang terlalu kecil sehingga Allah tidak mau perhatikan, tidak ada hal yang terlalu besar sehingga Allah tidak sanggup pegang Bapak Ibu Saudara. Semua masalah dalam hidup kita bisa kita serahkan kepada Allah. Semua masalah dalam hidup kita bisa kita taruh di dalam tangan Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ada banyak hal yang kita khawatirkan.
Tapi Bapak Ibu tahu nggak kata kunci kekhawatiran? Kata kuncinya itu cuma bagaimana jika, bagaimana kalau nanti, bagaimana kalau. Bapak Ibu Saudara, ciri kekhawatiran itu dengan demikian hanya dua, Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan belum ada. Itu cuma dua. Mungkin yang belum ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran kita hanya sebatas kemungkinan dan belum ada. Aduh, ada pandemi COVID-19. Bagaimana kalau bisnis kita bangkrut? Aduh, ada pandemi COVID-19. Bagaimana kalau kita terpapar? Aduh, ada pandemi COVID-19. Bagaimana kalau? Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau? Ya mungkin aja terjadi, tapi ada kemungkinan tidak terjadi. Kenapa? Karena belum ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran cirinya cuma mungkin dan belum ada. Padahal di dalam Matius 6 ayat 27, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kita buang waktu untuk sesuatu yang mungkin belum ada. Bapak Ibu Saudara, nggak akan menambah apa-apa dalam hidup kita. Amsal 12 ayat 25 malah mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, semakin kau khawatir, semakin pudar semangat juangmu. Semakin khawatir, semakin kita nggak mampu melakukan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Padahal khawatir dasarnya cuma mungkin yang belum ada. Bapak Ibu Saudara, serahkan aja semuanya ke dalam tangan Allah. Jangan khawatir tentang apapun, serahkan semuanya ke dalam tangan Allah, Bapak Ibu Saudara. Allah mau pegang kok. Bapak Ibu Saudara, saya sengaja berkhotbah dengan Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan Alkitabnya yang ingin saya tunjukkan, tapi covernya. Bapak Ibu, ini cover kayu, Bapak Ibu Saudara. Ada satu masa di mana cover Alkitab ini, bungkus Alkitab ini jadi tren, Bapak Ibu ya. Nah, waktu itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu bungkus Alkitab ini jadi tren, saya itu nggak punya pekerjaan, saya berada dalam kondisi terpuruk, saya berada di titik yang paling bawah dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya jalan bersama dengan pacar saya, sekarang jadi istri saya. Saya jalan, Bapak Ibu Saudara, di toko buku, dan saya ngeliat ini. Saya bilang sama istri saya, bagus ya. Waktu itu pacar saya, bagus ya, pengen ini, tapi nggak ada duit, begitu Bapak Ibu Saudara. Waktu itu pacar saya juga bilang, iya ada yang lebih kecil Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, iya ya, mau juga. Tapi dia berhitung, kayaknya budgetnya belum ada untuk beli yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi kami membatin aja, Bapak Ibu, kami bungkus keinginan itu karena buat kami nggak ada budgetnya untuk ke sana, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Natal tiba, jemaat yang kami layani memberikan kami hadiah, Bapak Ibu Saudara. Kaget saya, kami kan nggak pernah cerita ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kaget ketika kami buka itu hadiahnya. Satu buat saya, yang kecil seperti ini, buat pacar saya. Bapak Ibu Saudara, saya nggak pernah cerita, kami nggak pernah cerita apa yang kami mau. Tapi hari itu kami belajar bahwa tidak ada hal yang terlalu kecil yang tidak Allah perhatikan dalam hidup kita. Sekecil apapun itu, Bapak Ibu Saudara, Allah perhatikan. Allah dengar suara hati kita, bahkan suara yang paling dalam sekalipun Allah dengar. Allah memperhatikan semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika Allah memperhatikan semuanya, bukankah itu berarti bahwa kita bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Allah? Mungkin kau berkata, masalahku terlalu remeh untuk Allah perhatikan. Dengar ini baik, tidak ada masalah yang terlalu remeh untuk Allah perhatikan. Buat Allah engkau penting. Itu sebabnya apapun yang mengkhawatirkanmu penting buat Allah. Allah perhatikan hidup kita. Allah perhatikan semuanya. Itu sebabnya jangan ragu untuk bawa semua ke dalam tangan Allah. Kita punya Allah, Allah bersama dengan kita, dan Allah ini mau tampung semuanya dalam tangannya yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, itu alasan yang kedua mengapa kita pasti mampu menghadapi semua masalah. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita pasti mampu menghadapi semua masalah, Bapak Ibu Saudara, sebab Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang tahu apa yang harus dia lakukan. Kita pasti mampu menghadapi semua masalah sebab ada Allah, dia mau tampung semua di dalam tangannya, dan Bapak Ibu Saudara, dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu, di dalam menghadapi kekhawatiran, Paulus bukan hanya mendorong kita untuk menyembah dan memohon, namun dia juga mendorong kita untuk mengucap syukur. Ini unik, Bapak Ibu Saudara, sebab saat kita menaikkan doa, kita juga mengucap syukur untuk keadaan kita. Kita mengucap syukur juga untuk jawaban doa. Bapak Ibu Saudara, padahal keadaan kita mungkin saat itu tidak baik. Itu sebabnya kita memohon, karena keadaan kita tidak baik. Tapi kita didorong untuk mengucap syukur buat segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu kita memohon, Bapak Ibu Saudara, jelas belum ada jawaban doanya. Tapi dan mungkin kalaupun dijawab, jawabannya adalah tidak. Tapi untuk kondisi itu sekalipun, Paulus mendorong kita untuk mengucap syukur. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita harus mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, kita diminta untuk bersyukur sebab syukur adalah ungkapan iman dan penyerahan tertinggi dalam kehidupan spiritualitas kita.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersyukur, kita membuat pernyataan iman bahwa Allah tetap memegang kendali dalam hidup kita. Seburuk apapun kondisinya, Allah tetap memegang kendali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu bagaimana menjawab doa kita. Dia tahu yang terbaik dan dia tahu apa yang harus dia kerjakan dalam hidup kita. Bersama dengan Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Bapak Ibu, kita dapat berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun kondisinya saat ini buruk buat kita, tetapi percaya bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita bisa belajar ini dari peristiwa Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf dizolimi oleh kakaknya, Yusuf dibuang ke Mesir, Yusuf bekerja di istana Potifar dan dizolimi oleh istri Potifar. Dia berada di dalam penjara bawah tanah, dia berbuat jasa pada juru roti dan juru anggur, juru minuman raja, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka melupakan dia, Bapak Ibu Saudara. Dan in the end, Yusuf tetap menjadi seorang petinggi di Mesir. Dan ketika keluarganya datang kepada dia, Yusuf bisa berkata, kamu mungkin mereka-rekakan apa yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan apa yang baik untuk memelihara kehidupan satu bangsa. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, seburuk apapun situasi yang Yusuf hadapi, Yusuf tahu bahwa in the end, Allah bekerja di dalam itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu bayangkan, bagaimana Yusuf bisa mengelola kelimpahan Mesir sebelum terjadi kelaparan besar di Mesir. Dari mana dia belajar? Dia belajar dari mengelola harta Potifar yang melimpah ruah. Bagaimana Yusuf bisa mengelola kekayaan Mesir di dalam kondisi kelaparan yang begitu hebat? Dia belajar dari penjara bawah tanah ketika dia dibuang ke sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa secara sistematis Allah melatih Yusuf untuk menyiapkan dia menghadapi satu momen yang lebih besar. Dan Allah menyiapkan Yusuf untuk memelihara kehidupan bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, coba kalau Bapak Ibu sekarang saat ini pegang Alkitab atau pegang buku di tangan Bapak Ibu Saudara, coba pegang seperti ini, lalu taruh di depan mata Bapak Ibu Saudara, seperti ini. Oke, apa yang Bapak Ibu lihat? Mungkin Bapak Ibu berkata, saya nggak lihat apa-apa. Itu mungkin kurang tepat Bapak Ibu. Sebab bagaimanapun Bapak Ibu tetap lihat bagian ini kan? Ya, Bapak Ibu tetap lihat bagian ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa melihat bagian yang di sini, tetapi kita nggak bisa lihat bagian di sini. Kita nggak bisa lihat yang ini, dan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa lihat. Bapak Ibu, beginilah kondisinya ketika kita menjalani hidup. Ketika kita menjalani hidup, Bapak Ibu Saudara, kita hanya mampu melihat apa yang ada di depan mata kita. Kita hanya mampu memahami apa yang ada di depan mata kita. Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa benar-benar tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam konteks semua pergumulan masalah kita. Kita nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita manusia yang fana, kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena kita terbatas di dalam ruang dan waktu, maka Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat hanyalah apa yang kita lihat saat ini. Analisa kita terbatas pada skup keberadaan kita sendiri. Kita nggak pernah bisa benar-benar memastikan apa yang terjadi di depan. Mungkin prediksi kita bisa begitu tajam, tetapi memastikan tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan Allah. Allah ada di dalam kekekalan. Ruang dan waktu ada di dalam kekekalan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, alih-alih melihat hidup seperti kita begini, Allah melihatnya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Allah melihat awal, Allah melihat akhir, Allah melihat segala aspek di sekeliling itu. Nah Bapak Ibu Saudara, karena Allah melihat segala sesuatu dari awal sampai akhir, Bapak Ibu Saudara, maka Allah tahu apa yang harus dia lakukan. Allah tentunya punya rencana yang dahsyat. Allah tentunya punya rencana yang indah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita diundang untuk membawa semua permohonan kita kepada Allah. Namun kita tidak boleh lupa bahwa Allah adalah Allah dan bahwa kita adalah hamba-hambanya. Bapak Ibu Saudara, Allah punya rencana yang besar dan Dia bebas untuk membentuk kita untuk kemudian dipakai menurut rencana Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, ucapkan syukur karena Allah sedang bekerja. Mungkin kondisinya saat ini buruk, tapi ucapkan syukur karena Allah sedang bekerja. Di dalam segala perkara Dia punya caranya sendiri. Jangan dikte Allah mengenai apa yang harus Dia lakukan. Naikkan doamu, naikkan permohonanmu, tapi jangan dikte Allah untuk apa yang harus Dia lakukan, Bapak Ibu Saudara. Allah bebas membuat rencana, Allah bebas untuk melakukannya tanpa harus berkonsultasi pada kita. Namun Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir, karena di dalam apapun itu, Bapak Ibu Saudara, Allah tetap melakukan semuanya buat kebaikan kita dan buat hormat kemuliaan namanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tetap mengucap syukur
walaupun kau belum mendapatkan jawaban doa. Tetap mengucap syukur, karena apapun jawaban doa yang Allah berikan, itu yang terbaik buat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti mampu menghadapi semua masalah. Kita pasti mampu menghadapi semua pergumulan dalam hidup ini. Kita pasti bisa melewati badai COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, kenapa? Sebab kita punya Allah. Allah mau menampung semua di dalam tangannya, dan Allah tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup kita. Itu sebabnya mari menyembah Allah. Sembah Allah, ingatkan diri kita tentang siapa Allah. Betapa besar Dia, betapa maha kuasa Dia, betapa dahsyat Dia, betapa hebat Dia. Sambil ingatkan diri kita betapa kecil kita, Bapak Ibu Saudara. Betapa kita tidak berdaya, betapa kita membutuhkan Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, naikkan permohonanmu. Semuanya. Jangan takut, jangan merasa bahwa permohonanmu terlalu remeh untuk kau naikkan. Naikkan semua permohonanmu kepada Allah. Analisamu, prediksimu, bicarakan itu semua pada Allah. Tapi in the end, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab di dalam segala perkara Allah bekerja. Dan Allah tahu apa yang harus dilakukan. Tetap ucapkan syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kita cakap menghadapi semua. Allah ada, Allah pegang, Allah bekerja. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang menghadap tahta suci-Mu, bersyukur buat kasih setia dan limpah rahmat Tuhan. Saat ini mungkin kami menghadapi masalah besar dalam hidup kami, tetapi Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang hadir dalam hidup kami, Allah yang pegang hidup kami, Allah yang atur hidup kami. Bapa Surgawi, kami tidak takut menghadapi segala perkara, sebab kami berjalan bersama dengan-Mu. Bersama dengan Daud kami mau berkata, sekalipun kami melewati lembah bayang-bayang maut, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kami. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan saat ini, di rumah, di gereja, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hiburkan, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, Tuhan mencurahkan berkat, Tuhan memulihkan hubungan keluarga yang saat ini mungkin retak. Tuhan, Engkau memberkati bisnis mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, apapun itu Tuhan, Engkau campur tangan. Di saat mereka takut, ingatkan mereka bahwa mereka punya Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Ini seru doa dan permohonan kami angkat naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, Tuhan sayang Bapak Ibu Saudara. Shalom.